اللهم صل وسلم وزد وأدم وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والمحرم وترجمان لسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi bi anna Allah yaghfiru wa yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi sababihim wa qaramihim fid din wad dunya wal akhirah. Sabaqallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر منهم فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. وإن أصدق الحديث بكتاب الله أفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أي كما قال للشيخ الإمام الحمام الزادة رحمه الله تعالى في تفسير سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Hadirin al-kiram, para alim wal ulama, para asatidzah wal hujjah, para tokoh masyarakat ini sepuh, tuan-tuan ibu sekalian yang dimuliakan Allah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini dan segenap jajaran pengurus Masjid Al-Muhajirin dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita aturkan kecuali untuk rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba Allah yang isti'adu bi ahkami syari'iyah, hamba yang tunduk patuh dan taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita berselawat kepada beliau dengan satu harapan, mudah-mudahan kita sekalian dianggap Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Mukarramah, serta berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan haji dan umrah, dan mudah-mudahan asbab mahabbah kecintaan kita menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. وقال المعلم رحمه الله وقال الله تعالى في القرآن الكريم من سورة ياسين halaman 5 baris ke-7 dari atas ya. Halaman 5 baris ke-7 dari atas. وقال الله تعالى عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي حفظناه ووعدناه وبيناه في اللوح المحفوظ yakni laisa syai'un mahfiyan an ilmiha wa kullu syai'in, dan setiap sesuatu ahsainahu
Setiap sesuatu amal yang dikerjakan oleh manusia di alam dunia, ahsainahu, akan dikumpulkan fi imamin, di dalam kitab induk, imam induk, bayyin, fi imamin mubin, yang nyata, ya. Jadi semua amalan-amalan dari seluruh manusia yang dilakukan ketika hidup di alam dunia akan dikumpulkan oleh Allah di kitab induk yang nyata. Ai hafadnahu, artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amalan-amalan itu, wa adna lahu, dan dihitungnya, wa bayyanahu, dan diperjelas fil lauhil mahfuz, di dalam lauhil mahfuz. Karena nanti kelak seluruh manusia akan mendapatkan catatan-catatan amal, baik amal kebajikan maupun amal kejelekan, dan tidak ada satupun amal-amal yang terlewat. Dan Allah tidak akan melakukan kezaliman kepada manusia, lantaran semuanya akan menanggung apa yang telah dia perbuat di alam dunia. Yani laisa syai'un mahfiyan an ilmiha. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan atau yang tersembunyi atau yang samar an ilmiha, dari pengetahuan, ya, pengetahuan kami, yaitu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu alimun, Allah itu maha mengetahui. Segala apapun yang dilakukan oleh manusia pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita tidak akan mungkin bisa berbohong, karena seluruh anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan akan bersaksi di hadapan Allah terhadap apa yang kita lakukan. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, ay udhkur lahum ya Muhammad wa mathil halahum bi qissatil ashabul qaryah wa hiya intaqiyah. Wadrib, kalau bahasa wadrib, makna wadrib itu memukul, ya. Kalau seandainya kita lihat Syekhul Kalamnya nggak akan mungkin maknanya memukul. Wadrib lahum, maka berikanlah lahum kepada mereka masalan, yaitu seumpama, perumpamaan. Ashabul qaryah, perumpamaan penduduk satu negeri. Maka berikanlah kepada mereka satu perumpamaan dari penduduk satu negeri. Ai uzkur, artinya ingatkanlah lahum kepada mereka ya Muhammad, wahai Muhammad, wa mathil halatin, akan satu perumpamaan keberadaan mereka, bi qissatil ashabul qaryah, dengan satu kisah penduduk satu kota, ya. Allah menyampaikan kepada Rasulullah, berikanlah kepada mereka satu perumpamaan, satu contoh, satu misal tentang penduduk satu negeri. Nah, ini untuk mengingatkan kepada kaum yang ada di kota Mekah yang memang tidak percaya dengan keberadaan Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan uzkur lahum, ingatkanlah lahum kepada mereka ya Muhammad, wahai Muhammad, wa mathil halihim, wa mathil halahum, yaitu satu perumpamaan tentang kondisi keadaan mereka, bi qissatil ashabil qaryah, dengan satu kisah tentang penduduk satu negeri. Yang dimaksud negeri di sini adalah wahiyah Intaqiyah, yaitu penduduk kota Intaqiyah. Namanya Intaqiyah, itu penduduk yang ada di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, namanya penduduk Intaqiyah. Kalau sekarang katanya ada di daerah Yaman, ya. Idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihi musnain. Idh ja'a, ketika kami mendatangkan kepadanya mursalin, seorang utusan, dua orang utusan. Idh ja'ahal mursalun, ketika kami mendatangkan kepada mereka mursalun, yaitu utusan-utusan. Idza arsalna ilaihim isnain, ketika kami mengutus ilaihim kepada mereka isnain, dua orang utusan.
Allah mendatangkan kepada penduduk Intokiyah itu seorang rasul atau dua orang rasul, yakni ya Muhammad bayyin li ahlil Makkah ahwala ahlul Intokiyah li'anna arsalna ila kulli qaumin rasulan fa arsalna ila ahli Intokiyah rasulaini, yakni wahai Muhammad bayyin, terangkanlah kepada siapa, li ahlil Madinah, kepada penduduk kota Makkah, ahwala ahlul Intokiyah, tentang keberadaan atau kondisi atau keadaan dari penduduk kota Intokiyah. Lianna, karena sesungguhnya kami arsalna mengutus kepada mereka ila kulli yaumin, kepada setiap kaum rasulan, satu kaum. Dan kami pun fa arsalna, maka kami mengutus ila ahlil Intokiyah, kepada penduduk Intokiyah rasulaini, yaitu dua orang utusan. Biasanya Allah kalau mengutus kepada satu kaum itu satu nabi atau satu rasul. Namun ini berbeda. Intokiyah ini diutus oleh Allah bukan satu orang rasul, namun dua orang rasul diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulaini, dua orang rasul. Fakadzabuhuma, maka keduanya fakadzabuhuma, mereka itu membohongi atau mengingkari akan kedua utusan Allah. Fa'azzazna bitsalitsin, maka Allah menguatkan bitsalitsin dengan utusan yang ketiga. Satu nabi nggak akan mungkin langsung diutus oleh Allah dengan dua nabi. Dua nabi saja masih tidak diyakini, masih tidak diimani, masih diremehkan, ya, masih diingkari akan kerasulannya. Nah, Allah ini mengutus manusia, mengutus ke setiap kaum itu adalah mengutus para nabi dan para rasul untuk menyampaikan risalah Allah, untuk menyampaikan aturan-aturan Allah. Nah, hanya kaum Intokiyah di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu diutus oleh Allah dua orang utusan. Ini dua orang utusan kagak dianggap, ya nggak dianggap oleh kaum Intokiyah, karena kaum ini betul-betul kaum yang begitu sadis, ya. Maka diutus oleh Allah dua. Nah, dua ini saja mereka nggak percaya, mereka mengingkari. Kemudian fa'azzazna bitsalitsin, maka Allah pun menguatkan dengan utusan yang ketiga. Ai qawainahuma, artinya Allah menguatkan kepada dua utusan tadi bitsalitsin, dengan utusan yang ketiga. Jadi tiga orang yang diutus oleh Allah kepada kaum Intokiyah. Faqalu ai ba'da taqwiyatihim, waqalu, mereka berkata, tiga orang utusan ini berkata setelah dikuatkan oleh Allah, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami ilaikum, kepada kalian, mursalun, sebagai utusan. Artinya sesungguhnya kami ini sebagai utusan untuk kalian, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Fawahiduhu, maka bertauhidlah engkau kepada Allah, bertauhidlah kalian kepada Allah. Wa aminu bihi, dan berimanlah kepada Allah. Diajak. Jadi semua yang namanya nabi mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman kepada Allah. Arti iman itu at-tasdiqu ma ja'a bihi nabi, di mana orang yang beriman itu adalah orang yang membenarkan apa yang sudah disampaikan oleh para nabinya, ya. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu tidak sedikit, saudara, ya. Nabi yang diutus oleh Allah itu sekitar ada 124.000 nabi. Banyak sedikit? Banyak. 124.000 nabi. Kita tidak diperintahkan untuk menghafal 124.000 nabi, enggak, ya. Jangankan 124.000, rasul saja yang jumlahnya 313 atau 314, ada yang bilang 315, itu juga kita nggak diperintahkan untuk menghafal. Bahkan
yang wajib kita yakini ada 25 nabi saja, terkadang kita nggak hafal tuh, betul nggak? Ya, dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad, betul? Itu saja terkadang nggak hafal. Bahkan juga nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi yang jumlahnya 5 orang saja, terkadang kita nggak hafal juga, betul kan? Ya. Saking memang kita kagak mau tahunya tuh terhadap utusan-utusan Allah ke alam dunia. 5 orang utusan Allah yang mendapatkan gelar ulul azmi itu terkadang kita lupa, ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Rasulullah Muhammad. Ya minimal kita tahulah Nabi sebagai khataman nabiyyin, di antara seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ada satu nabi yang spesial, yaitu khataman nabiyyin, nabi pamungkas, nabi penutup risalah para nabi dan para rasul yang kita kenal dengan sebutan Rasulullah Muhammad. Minimal inilah kita kenal, ya. Kita tahu karena kita mengharapkan kalau kita mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Nah, saudara, nabi yang diutus oleh Allah begitu banyak, ya. Banyak. Ini salah satunya 3 orang nabi diutus oleh Allah di Ashabul Qaryah yang bernama Intaqiyah. Namun 2 nabi ini nggak sanggup atau nggak dipercaya, maka Allah kuatkan dengan 1 nabi diutus lagi oleh Allah, mengajak mereka minallahi ta'ala, dari Allah, wa wahiduhu, untuk bertauhid kepada Allah, wa aminuhu, dan beriman bihi, kepadanya. Wa qala mufassiruna, dan berkata para mufassir, ba'atha Isa alaihi salatu wasalam rasulaini minal hawarina ila madinatil Intaqiyah. Ba'atha, mengirim. Siapa? Isa alaihi salatu wasalam, Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam. Nah, ini kejadiannya terjadi di zaman Nabi Isa, ya. Ada juga nabi sebenarnya. Nah, ini sebenarnya nabi, utusan Allah ini nabi, karena di zaman Nabi Isa itu pasti ada nabi, ya. Kecuali kalau di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah diutus oleh Allah, ditetapkan sebagai nabi, maka tidak ada lagi nabi selain Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu sebagai pamungkas, sebagai penutup risalah nabi-nabi dan rasul terdahulu. Jadi nggak ada orang yang mengaku-ngaku nabi, ya. Di zaman Nabi ada yang mengaku nabi, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian langsung ditumpas. Yang membunuhnya adalah Al-Wasih. Nanti Al-Wasih adalah orang yang memegang bendera. Di yaumil akhir nanti beliau akan memegang bendera, di mana bendera itu adalah bendera orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Karena nanti semuanya di alam akhir, saudara, itu akan masuk ke dalam surga berdasarkan amal-amal mereka, dan mereka akan dipimpin sesuai dengan kondisi mereka, ya. Nah, itulah kalau kita menjadi orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah, maka kita ada berada di bawah naungan Al-Wasih, yaitu bendera yang dipegang oleh beliau, karena beliau adalah pemegang bendera dari golongan orang-orang yang ahli taubat. Wa qala al-mufassir, berkata para mufassir, ba'atha Isa alaihi salatu wasalam, Nabi Isa alaihi salatu wasalam mengutus rasulaini, 2 orang rasul, minal hawarin, dari golongan hawarin, ilal madinatil Intaqiyah, menuju ke kota Intaqiyah. Falamma qaruba, maka tatkala telah mendekati, minal madinatin, telah mendekati dari kota itu atau negeri itu, ra'ayan saykhan, 2 orang utusan ini melihat saykhan, melihat orang tua. Orang tua yar'a ghanamin, orang tua yang sedang mengembala kambing. Dia lihat ada orang tua yang mengembala kambing. Wa huwa, orang tua ini adalah Habibun Najari. Namanya Habib An-Najjar, namanya Habib Najjar. Ini Habib nama asli, ya, bukan lakop atau bukan gelar. Nah, kalau sekarang kan gelar, ya. Habib itu adalah keturunan atau zurriyat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah kita membantah itu, karena para ulama, guru-guru kita sudah menyatakan
Habib yang berasal dari Al-Ba'lawi adalah mereka keturunan baginda Nabi, dzurriyyatur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang bisa membantah, Saudara. Karena sekarang ini karena ingin memporak-porandakan keadaan negeri, maka dibuatlah skenario untuk kacau balau, Saudara. Ya. Nah, kita yang namanya umat Islam Indonesia memang paling susah untuk dihancurkan. Kenapa? Karena antara Habib dengan para ulama itu bersatu, ya, bersatu, kuat. Maka caranya untuk menghancurkan itu apa? Kotak-katik tentang zuriyah nasab. Nah, nasab ini kotak-katik biar nanti lemah. Akhirnya nanti akan bertengkar antara ulama dengan para habaib. Ya. Ulama adalah pewaris Nabi. Habib adalah keturunan Rasulullah, sama-sama mulia. Betul gak? Sama-sama mulia. Jangan kemudian kita ikut-ikutan. Kita nggak ngerti tentang nasab, Saudara. Kita tahunya dari guru-guru kita. Kita yakin guru-guru kita itu adalah orang-orang yang betul-betul shadiq, betul-betul jujur, ya, di dalam menyampaikan risalah, menyampaikan sanad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ilmu kita itu menyambung kepada sanad Rasulullah. Maka kalau saat ini kita membatalkan sanad Rasulullah, berarti kita membatalkan ilmu kita. Kita mendapatkan ijazah ilmu kita, ya, sanad ilmu kita dari guru-guru kita. Guru-guru kita itu mendapatkan sanad dari para Ba'lawi. Kalau saat ini kita membatalkan, berarti kita membatalkan tentang sanad ilmu kita, ya. Jangan sekali-sekali kita mengikuti yang seperti itu. Yang jelas itu semuanya adalah orang-orang yang pada sakit hati, orang-orang syirik dengki, Saudara, ya. Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam mengutus rasulaini, dua orang rasul minal hawarin, dari golongan hawarin, ilal madinatil intaqiyah, menuju negara atau menuju negeri Intaqiyah. Falamma qaruba, maka tatkala sudah mendekati minal madinati, mendekati kota Intaqiyah, ra'ayan saykhan, mereka berdua melihat orang tua yar'a ghanamin, yang sedang menggiring atau yang sedang mengembala ghanam, mengembala kambing. Wa huwa Habibun Najari, namanya ada Habib An-Najari, sahibul Yasin, orang yang hafal Yasin. Sahibul Yasin, pemilik Yasin, ya, hafal Yasin nih. Karena Yasin ini memang sudah ada, bukan hanya di zaman Nabi saja, bukan zaman kita saja, bukan. Bahkan kan kita pernah membaca, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan bumi dan langit, Allah selalu membaca surah Yasin, surah Thaha, dan surah Rahman. Maka Yasin juga sudah ada, Saudara, dari zaman Nabi Adam sampai dengan Rasulullah Muhammad. Cuma karena dalam Rasulullah ini menjadi salah satu dari kitab Allah, ya, nama kitab Allah, yaitu Yasin. Nah, sahibul Yasin, orang yang menghafal Yasin. Fasallama alaihi, kemudian keduanya mengucapkan salam atas Habib Najari, orang tua tadi. Faqala saykhun lahuma, kemudian orang tua tadi berkata lahuma, kepada kedua utusan Isa alaihi salatu wasallam, man anta, siapa engkau? Faqala, maka keduanya pun berkata, menjawab, nahnu rasul dan Isa alaihi salatu wasallam, kami adalah utusan Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam, nad'ukum min ibadil awsani ila ibadir rahmah, di mana kami diperintahkan untuk mengajak kalian min ibadil awsani, dari peribadatan kepada berhala, ila ibadir rahman, menuju kepada peribadatan kepada zat yang maha rahman. Mengajak dari kemungkaran kepada kebaikan, dari kesesatan kepada ketauhidan, mengajak. Ya, kami diperintahkan oleh Nabi Isa untuk mengajak kalian, mengajak penduduk Intaqiyah untuk beribadah, jangan beribadah kepada berhala, tapi beribadah kepada zat yang maha rahman, yang memberikan segalanya kepada kita. Faqala saykhun, dan kemudian berkata orang tua tadi, yaitu Habibun Najari, ama'akum ayatun, adakah yang mencertai engkau bukti? Adakah bukti yang menyertai dirimu? Faqala, maka berkatalah keduanya, na'am, ada.
nuski maridan, kami mampu untuk menyembuhkan orang yang sakit. Wa nabirul akma, dan kami pun bisa memulihkan orang yang buta. Karena Nabi Isa punya mukjizat, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit baros, penyakit lepra, dan juga bisa menyembuhkan atau menghidupkan orang yang mati. Ini sama juga. Beliau pun menyatakan, kami pun punya bukti. Buktinya apa? Nuskil maridha wa nubari'ul akmaha wa abrasa wa nuhyil mauta biidnillahi ta'ala. Kami bisa menyembuhkan orang yang sakit, kami bisa memulihkan orang yang buta, kami bisa menyembuhkan wal abra, dan juga bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit abros, yaitu penyakit lepra, wa nuhyil mauta, dan kami pun bisa menghidupkan orang yang mati biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sama, karena hidupnya di zaman Nabi Isa. Kita sebagai umat Rasulullah, utusan Allah atau utusan Rasulullah, kita sebagai misalnya sebagai pewaris Nabi, diberikan oleh Allah mukjizat, yaitu mukjizat Al-Qur'an. Mampu kita menerangkan Al-Qur'an dengan benar, karena mukjizat Rasulullah adalah Al-Qur'an sampai akhir hayat, sampai akhir zaman ini. Demikian pula para utusan-utusan Nabi Allah Isa pun dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala biidznillah taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faqala saykhun, kemudian berkata orang tua ini, inna li abanan maridan mundu sininan. Ini sesungguhnya li, aku ibnan, memiliki seorang anak maridan, yang dalam keadaan sakit. Sakitnya mundu sininan, sudah lama, yaitu sudah 2 tahun lamanya sakit. Menderita sakit bukan setahun, tapi 2 tahun lamanya. Ini orang tua ini ingin melihat bukti apakah benar ini adalah utusan Nabi Allah Isa. Maka pas kebetulan dia punya anak, anaknya dalam keadaan sakitnya sampai 2 tahun. Qala lahu, maka berkata keduanya lahu kepada Syekhuna tadi, intalaqa bina, artinya datangkanlah atau pergilah bersama kami, hatta tadli'u ala halihi, sampai kami datang atau sampai kami bertemu dengan keadaan anakmu tadi. Fa'ata syekhun bihima, maka kemudian datanglah syekh ini bersama dengan kedua orang utusan Nabi Isa tadi, ila manzilihi, ke rumahnya. Sampailah mereka berdua ke rumah dari syekh yang orang tua tadi. Famasahan ibnahu, maka sampai di rumahnya kedua orang ini, pamasahan, mereka mengusap, ya, ibnahu, anak laki-laki dari syekh tadi. Faqama, kemudian anak itu pun terbangun, artinya sembuh biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sahihan, dalam keadaan sehat afiat, sehat. Nah, ketika anaknya telah sehat, anaknya diobatin, ya, dengan sekali usap itu langsung sembuh. Kagak pakai nunggu berapa lama, ya, nggak pakai menunggu, langsung sembuh. Ini karena mukjizat yang diberikan oleh Allah. Fa'amana habibun bihima, kemudian Habib itu pun beriman kepada kedua utusan orang tadi, ya, beriman langsung, karena melihat dan membuktikan dengan kebenaran. Dulu di zaman para nabi memang begitu, langsung diberikan oleh Allah mukjizat, langsung diperlihatkan, ya. Nah, kalau sekarang kan nggak mungkin, ya. Sekarang itu mukjizat Rasulullah, cuma kita dengan melihatnya dengan sains dan teknologi, di mana sains dan teknologi bisa membuktikan akan kebenaran Al-Qur'an. Maka dengan sains dan teknologi, orang-orang Eropa itu banyak yang sekarang ini masuk Islam lantaran melihat dengan nyata bahwa apa yang ada dalam Al-Qur'an jelas-jelas menunjukkan satu kebenaran, dan bukan
tulisan atau bukan syair-syair yang dibuat oleh Rasulullah, namun betul-betul dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Makin kemari makin zaman makin berkembang, makin terlihatlah akan kebesaran dan kemuliaan serta kebenaran Al-Qur'an sebagai mukjizat yang memang tidak lekang oleh waktu. Ini Al-Qur'an, ya. Kalau zaman dulu langsung diperlihatkan tuh, agar orang semuanya langsung percaya dengan apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Fabasan khabaru fil madinati wasafallahu ta'ala ala aidihima katsiran minal marada. Fabasan kemudian tersiarlah kabar itu, tersiar itu kabar fil Madinah, di negeri itu, di mana wasafallahu ta'ala, Allah telah menyembuhkan ala aidihima, dengan kedua tangan dari utusannya, katsiran banyak, minal marda, dari orang-orang yang sakit, ya. Dengan kedua tangan utusan Allah ini banyak orang-orang yang sakit tersembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar tersiar luas, ya. Harusnya kalau tersiar luas, banyak orang yang kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman dan melaksanakan apa yang diperintahkan dan diajak oleh para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin kana syekhul a'ma fada'iyahu fa kana basiran bi idznillah taala. Di dalam riwayat yang lain diceritakan karena syekhun, keberadaan orang tua ini a'ma, dalam keadaan buta. Dalam riwayat yang lain, ya, bukan hanya di dalam riwayat yang tadi, tapi riwayat yang lain menyebutkan keberadaan orang tua ini adalah a'ma, buta. Pada iyahu, kemudian didoakan oleh kedua utusan Allah tadi, fasara fakana basiran, maka orang tua itu pun bisa melihat. Basiran biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kana fiha malakun, wa kana fiha, dan keberadaan di dalam negeri tadi, malakun, ada seorang malik, ada seorang raja, yuqalu lahu, yang dikatakan lahu kepadanya itu dikatakan bahwa dia ini adalah namanya Abtisin ini adalah wakana min kabairin mulukin Yunani, adalah sebagian atau salah satu dari pembesar kerajaan Yunani, ya. Di negeri itu ada seorang raja. Ini raja pun mendengar, ya. Raja ini mendengar. Nah, raja ini diberi nama, yaqulu, bernama, yuqalu lahu, dikatakan lahu kepadanya, yaitu bernama Abtisin, namanya Abtisin. Abtisin ini adalah kana min kabair mulukin Yunani, salah seorang dari pembesar kerajaan Yunani. Min abadatil asnan, min abadatil asnam, dia adalah penyembah berhala. Fa'ata khabaru ilaihi, maka datanglah kabar ilaihi kepadanya. Pada kemudian dia memanggil hadaini, dua orang utusan tadi dipanggil. Karena saking santernya, saking tersebarnya riwayat, sebarnya cerita tentang kehebatan dua utusan Nabi Isa yang bisa menyembuhkan dengan izin Allah. Dia panggil, dia pengen tahu, ya, panggil. Fanada hadaini, faqala, maka dia berkata kepada dua utusan tadi, man anta, siapa kalian? Faqala, maka berkata, nahnu rasulan min Isa alaihi salatu wassalam, kami ada dua orang utusan dari Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Faqala al-Malik, kemudian berkata Malik itu, berkata raja itu, fa bima jitana, untuk apa engkau datang kemari? Ya, ditanya, untuk apa engkau datang kemari? Qala, maka berkata kedua utusan tadi, linad'uka min ibadika ma la yasma'u wa la yabsuru ila ibadati man yasma'u wa yabsuru. Kami kemari itu linad'uka, untuk mengajak engkau, min ibadati, dari peribadatan, ma la yasma'u, perkara yang tidak bisa mendengar, wala yabsuru, dan juga perkara yang tidak bisa melihat,
ila ibadati may yasma'u wa basaruhu, kepada zat, beribadatan kepada zat yasma'u, yang bisa mendengar dan bisa melihat. Ya, mana mungkin berhala bisa melihat kita, mana mungkin berhala bisa dengar apa yang kita inginkan. Untuk apa ibadah kepada berhala yang kita ciptakan sendiri, patung-patung yang dari bahan-bahan yang mati? Tak akan mungkin dia bisa melihat dan tidak akan mungkin dia bisa mendengar. Maka kembalilah kalian kepada peribadatan menyembah kepada zat. Man ini ada zat, ya, zatnya Allah. Man yasma'u, zat yang bisa mendengar, wa yabsuru, dan zat yang bisa melihat. Wa qala al-malik, kemudian Malik itu, raja itu berkata, alana ilahuduna alihatana, alana, apakah untuk kami Tuhan selain Tuhan kami? Artinya, adakah Tuhan lain selain Tuhan yang kami sembah? Wa qala na'am, utusan ini menyatakan, iya benar, ada Tuhan yang lain selain dari Tuhan yang kalian sembah. Tuhan yang kalian sembah bukanlah Tuhan yang sebenarnya, tapi sebenarnya Tuhan adalah Allah Azza wa Jalla wahidah, yang hanya satu zatnya. Artinya tidak boleh kita la tasyrik billah, tidak boleh kita mensyirikatkan dirinya. Allah adalah satu-satunya zat, la bihaqqin fil wujud illallah, la haqqin ma'budan bil wujud illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Azza wa Jalla, ya, hanya Allah saja, enggak ada yang sembah. Nah, ini diajak, na'am, ya, wa huwa man aujadaka wa rabbaka wa ilahataka. Man wa huwa Tuhan itu adalah manjat aujadaka ay khalaqaka, yang menciptakan dirimu, wa rabbaka, dan menciptakan Tuhanmu, wa alihataka, dan juga yang menciptakan Tuhan-Tuhanmu. Ya, kalau yang namanya kita menyembah kepada berhala, berhalanya enggak satu, saudara, betul kan? Banyak tuh berhalanya. Karena kita, kalau orang yang menyembah berhala, dia pengen berhalanya sesuai dengan apa yang ada dalam benak dia, ya. Kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dulu menyembah berhala. Dia bikin berhala dari roti, dia segede-gedenya itu berhala. Kenapa? Karena dia pengen mengalahkan Tuhannya. Dia itu mengalahkan Tuhan-Tuhan yang lain, ya, mengalahkan Tuhan-Tuhan yang lain. Jangan sampai Tuhannya kalah dengan Tuhan yang lain. Maka dibuatlah sama dia berhala, dengan berhala yang paling besar dibuat dari roti. Nah, begitu terjadi musim kemarau, musim paceklik, sedikit-sedikit dipretelin, ya, sama Sayyidina Umar tuh. Ya, jempolnya dulu dipetik untuk dimakan, sampai terakhir kepalanya, ubun-ubunnya juga dimakan tuh, sampai habis tuh. Makanya kalau Sayyidina Umar kalau ingat itu dia ketawa. Dia bikin Tuhan dari roti. Begitu dia kelaparan, dia makan, Tuhannya dimakan. Masya Allah, kan gitu kan? Betapa bodohnya saya. Masya Allah, itu Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang garang, orang yang tegas, orang yang pemberani, itu masih bodoh seperti itu. Bagaimana kalau saatnya tidak datang utusan Allah, yaitu Rasulullah Muhammad, membawa risalah kebenaran? Mungkin saya tetap akan menjadi orang yang bodoh, ya. Masya Allah. Makanya beruntung ketika kita mendapatkan hidayah Allah untuk betul-betul menjadi umatnya baginda Nabi, karena dengannya kita diperlihatkan tentang kebenaran, ya, bukan malah kebodohan, tapi kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala na'am wa huwa man aujadaka ay khalaqaka wa rabbaka, dan juga Tuhanmu, artinya zat yang menciptakan dirimu dan zat yang menciptakan Tuhanmu dan juga Tuhan-Tuhan yang lainnya dari engkau. Qala kuman wa qala berkata Malik, atau berkata raja itu, kuman, berdiri, gitu. Dia kuman, berdiri dengan angkuhnya, hatta undur ila amrikuman, sampai dilihat, dia melihat dengan bengisnya, dengan amrukum, artinya amarah atau perintah kepada keduanya, perintah dengan galak, berdiri, gitu.
Masya Allah, ya. Saking begitu mendengar dilecehin nih Tuhan gua nih. Diri, nggak bukan gitu, diri, wah gitu, ya. Dengan sentakan yang begitu amat sangat luar biasa. Fatabi'uhuma, kemudian diikuti keduanya itu oleh siapa? Annas, manusia. Ini dalam riwayat lain, saudara, dinyatakan setelahnya berkata berdiri dengan dengan perkataan yang melecehkan, akhirnya keluar nih, utusannya keluar. Begitu utusannya keluar, dikejar oleh para pembantu raja. Dan kemudian diikuti oleh semua manusia yang ada. Ya diikutin tuh sampai fa'akhadahuma, ditangkap keduanya. Ya, ketika ditangkap fadarabuhuma, keduanya dipukulin, saudara, filsuf di dalam pasar. Sampai di pasar banyak orang ketangkap dipukulin, saudara, ya. Padahal ngajak kepada kebenaran. Jadi di zaman dulu selain kita, kalau kita mengajak kebenaran pasti akan ada yang namanya rintangan. Orang yang mengajak kepada kebaikan pasti banyak rintangan, banyak. Jangan kemudian kita berpikir, oh sekarang ini si Imaduddin menyampaikan kebenaran, makanya banyak tantangan. Itu bukan kebenaran, itu kebodohan. Ya, kebodohan itu. Kan Imaduddin otak-ngatik tentang nasab. Kalau kita menganggap begal nasab. Ya, nasab udah tahu, nasab udah dari dulu udah diceritakan tentang nasab. Ada sandarannya, bukan cuma hanya bukan cuma hanya sekedar ucapan, tapi ada sandaran-sandaran orang-orang alim, ya, yang menceritakan tentang nasab begitu amat sangat detailnya. Dikotak-atik, padahal dia melakukannya cuma hanya copy paste tuh, saudara tuh. Ya kalau kita lihat perdebatannya saja waktu Abuya Qurtubi dengan jelas tuh tesisnya dikupas habis, saudara. Ya, dari ilmu balaghahnya, dari ilmu manteknya, dari ilmu nahwu sorofnya, dari penempatan kalimatnya, huruf-hurufnya. Kalau bahasa kita dari tata bahasanya, saudara, itu jelas-jelas semuanya tidak mencerminkan sebagai karya ilmiah, ya, bukan sebagai karya ilmiah itu. Tapi memang itu cuma mau mengopi doang, dikopi doang, dipenggal-penggalin gitu. Mungkin kalau dia seorang penukil, bukan seorang penukil, dia cuma hanya copy paste saja. Bertantang betenteng, masya Allah. Kalau kagak ada orang yang di belakangnya yang dukung, yang kuat, nggak mungkin bisa kuat sampai sekarang, saudara. Betul nggak? Ya, masya Allah. Saya bukannya benci, keterlaluan saja gitu loh. Hingga keadaan negeri kita yang harusnya kita berfokus kepada perubahan negeri kita, karena ada masalah ini, jadi semuanya kocar-kacir, saudara. Ya. Nah, sekarang kan negeri kita kan udah kokoh nih. Ada undang-undang tentang alat kontrasepsi yang diberikan kepada pelajar, kan gitu kan? Betul nggak? Ada lagi tentang pelecehan kaum muslimin, pelecehan kaum muslimah, ya, tentang penggunaan jilbab. Itu kalau kita lihat dalam kitab Mirqatus Suudiyah At-Tasdiqiyah, saudara, yang namanya wanita mar'atul ammah, ya, wanita budak itu yang kagak boleh haram dilihat itu adalah baina surrah wa rukbah. Sementara yang lainnya itu makruh. Nah, kita ini dianggap orang muslim, ya, wanita-wanita muslim seperti budak. Jadi yang kagak boleh kelihatan cuman baina surrah wa rukbah, yang lainnya boleh kelihatan. Begitu, Saudara. Masya Allah sekarang nih, ya. Kalau kita lihat, ya seperti itulah kita dianggap, padahal negeri kita mayoritas muslim. Negeri kita dibebaskan, dimerdekakan oleh para suhada yang pengen agar negeri kita betul-betul mendapatkan berkah Allah. Iya kan? Lau anzalna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Karena pengen negeri ini orang-orang yang beriman, bukan hanya beriman tapi juga wattaqau, artinya mampu untuk mengaplikasikan nilai iman dengan ketakwaan.
mampu untuk menegakkan kebenaran, mampu menjalankan syariat ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu terjadi, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Allah akan bukakan kebesaran dan keberkahan di alam dunia. Negeri kita dapat berkah dari Allah. Kalau penduduknya beriman dan bertakwa, bukan hanya dengan beriman. Kalau beriman kita cuma ngomong doang, iman saya beriman, belum tentu bertakwa. Bertakwa kan imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Cuma kita di amalan-amalan ibadah kayak begini, umat Islam diselewengkan. Akhirnya banyaklah kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, saudara, makanya hati-hati sekarang. Ya, betul-betul hati-hati. Jangan sampai kita terpancing dan kita termakan dengan provokasi yang memang merugikan umat Islam. Ya, ayo, mari sama-sama kita jaga ukhuwah, terutama ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, persatuan umat, ya, antara ulama dengan habaib. Jangan kita ikut-ikutan untuk mencaci maki mereka. Mari, dengan mereka lah kita mengerti agama, dengan mereka lah kita bisa dekat dengan Allah. Mereka ada guru-guru kita, habaib, para ulama, guru-guru kita, saudara. Ayo kita rangkul mereka. Ayo kita bersatu. Jangan sampai kita terpecah belah. Kita punya tugas untuk mengembalikan negeri kita kepada marwah yang sebenarnya, yaitu negeri yang berketuhanan, negeri yang betul-betul menjalankan apa yang sudah dikonvensikan oleh para pendiri negeri kita, yaitu menegakkan Pancasila. Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Makanya MUI begitu amat sangat garam tuh, bukan main tuh, marah luar biasa, ya, dengan dibukanya jilbab para paskibra, ya, paskibra semuanya dibuka. Orang-orang muslimah kita dipaksa untuk dibuka. Masya Allah, ini kan pelecehan, saudara, betul gak? Pelecehan. Kita harusnya sadar nih, sedang terjadi apa di negeri kita. Kalau kita biarkan, saudara, kagak ada kepedulian, bisa saja negeri kita ini nanti Pancasila yang sila pertama dihapus, saudara, bukan lagi sila ketuhanan, ya, dihapus. Kalau dihapus, apa yang terjadi, saudara? Mau kita diam aja? Mau kita diam? Kalau kita diam, saudara, berarti kita ini telah berkhianat terhadap orang-orang tua kita, ya, pendiri bangsa kita. Kita telah berkhianat. Kita tidak bisa menjaga negeri kita, bahkan kita membiarkan nanti anak-anak kita, mungkin saja anak kita akan menjadi anak-anak yang tidak ngerti agama, nggak ngerti Allah. Masya Allah, ya, jangan sampai kita seperti itu. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, wa fi riwayatin Wahbin, dan dalam riwayat Wahbin, anna Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, ba'atha hadaini rajulaini, beliau mengutus dua orang utusannya, dua orang laki-laki, ila Intaqiyah, ke negeri Intaqiyah. Fa'atayaha, kemudian mereka itu berangkat ke negeri Intaqiyah, walam yasilla ilal malik, namun mereka tidak bertemu, lam yasil, tidak bertemu ilal malik, kepada raja Intaqiyah. Fa'talat muddata maqabihima, kemudian mereka menunggu dengan waktu yang lama, mukiman, berada di sana, maka mereka itu berdiam dengan waktu yang lama. Fa kharaja al-malik, kemudian keluarlah Malik dzata yaumin, pada satu hari, illa sakhra, menuju satu padang yang sangat besar. Faqabbal, kemudian mereka bertakbir. Nih, utusan Nabi Isa bertakbir, wa dzakarallahu, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghadabal malikin, kemudian raja itu pun marah. Fa'amara bihabisi bihima, kemudian mereka pun memerintahkan untuk memenjarakan, bihasabihima, ya, memenjarakan kedua orang tadi. Wajildin, kemudian mencambuk kul wahidin, dari setiap minhuma, dari setiap dua orang tadi, mi'atan jaldah, dengan 10 kali cambukan. Dalam riwayat lain nih, ya, tadi riwayat yang pertama, sekarang riwayat yang kedua. Utusan Isa ini diperintahkan oleh Isa untuk datang ke satu tempat, yaitu desa atau kota atau negeri Intaqiyah. Kemudian mereka pun berangkat ke sana, namun sampai di sana mereka tidak bertemu dengan rajanya dengan waktu yang lama. Nah,
Maka suatu ketika raja itu keluar dari istananya menuju satu padang. Nah, melihat nih, begitu melihat sang raja, dua utusan ini langsung bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian marahlah raja tadi. Dengan marahnya memerintahkan untuk dipenjara kedua orang tadi, ya, dipenjara. Bukan hanya dipenjara, namun juga wajildin kullu wahidin minhuma, dipecut atau dicambuk setiap satu orang dari dua utusan Nabi Isa tadi, mi'ata jaldah, dengan 100 kali cambukan. Faqalu kadzabul mursalin, kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya atau para pembantu-pembantu raja tadi mengatakan kadzabul mursalin, dua orang ini adalah pembohong. Ya. Wa darabana, kemudian keduanya pun digebukin, saudara. Ya, summa ba'atha Isa alaihi salatu wasalam rasul khawariyina wa huwa sam'un ala asarihima fadakhala sam'un hadhihi baldah wallahu a'lam bissawab. Ya, summa ba'atha, kemudian nanti Nabi Isa akan mengirim utusan Ra'isul Hawarid, yaitu tokoh dari seorang Hawarid yang bernama Sam'ud dan sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesehatan lahir dan batin, bisa kembali untuk mengkaji kitab Yasin ini. Ya, ini kitab memang ya, Yasin ini biasa kita baca, cuma terkadang kita nggak tahu maknanya, apa kandungan yang terdapat di dalamnya. Maka banyak orang menyatakan, ada beberapa pendapat atau beberapa paham menyatakan, ngapain baca Yasin, bid'ah, Yasin terus dibaca, apa-apa baca Yasin, apa-apa baca Yasin, nggak baca yang lain, kan gitu ya. Makanya perlu juga nih rupanya Yasin untuk kita baca, biar kita tahu kandungan yang terdapatnya. Dari satu saja, innaka laminal mursalin, itu saja menunjukkan satu ketauhidan. Bayangkan, diawali dengan kalimat wal Qur'anil Hakim, wawunya qasam, Allah bersumpah tuh, demi Al-Quran yang maha bijaksana. Allah bersumpah dengan Al-Quran, innaka wahai Muhammad, sesungguhnya engkau. Allah saja menyebut tuh, sesungguhnya engkau adalah bagian dari utusan. Tauhid kita, ya, keimanan kita dipertunjukkan di sini. Betulkah kita percaya dengan Rasulullah? Betulkah kita beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rupanya para ulama menyuruh kita atau memberikan atau juga mengajak kita untuk baca Yasin agar kita tahu bahwa kita ini adalah umatnya Rasulullah. Baik. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي وقربينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع قدرا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى تطص صحبه والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والآن منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.